Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke Digital Logic bab 3 dari buku Fundamental of Digital Logic with Fedelizen, Stephen Brown, and Zvanko Franesik. Bab 3 itu adalah Implementation Technology. Di sini kita akan mempelajari bagaimana transistor beroperasi, membentuk simple switch, kemudian tentang IC, kemudian CMOS Technology, ini udah, kemudian FPGA dan PLD yang lainnya, programming logic device yang lainnya, kemudian basic karakteristik dari rangkaian elektronika. Oke, langsung ke sini ya. Oke, langsung ke sini. Jadi ini menunjukkan grafik level tegangan dari logika biner, logika digital. Ya, ini tegangan ke atas ya. Paling bawah ini ground sampai VO max. Ini menunjukkan logika 0. Jadi kalau misalkan VO max adalah 2 volt misalkan V0 max-nya 2 volt. Maka kalau ada tegangan anggaplah 1,5 di sini ya. Itu berarti masih termasuk logic value 0, logic 0. Kemudian paling atas nih biasanya itu adalah 5 volt. Ya, kalau 5 volt itu logika 1 yang idealnya. Tapi kalau misalkan pada praktiknya kita menemukan tegangan digital itu, tapi sebentar, V1 min ini adalah batas minimum dari logika 1. Anggaplah misalkan 3 volt. Nah, pada kenyataannya misalkan kita temukan tegangannya 4 volt. Ya. Anggaplah di sini ya. 4 volt. Maka 4 volt itu termasuk logika 1. Atau misalkan 3,1 di sini. 3,1. Ya. Ini masih termasuk logika 1. Jadi walaupun pada idealnya logic 1 itu 5 volt, logic 0 adalah 0 volt biasanya ya. Pada prakteknya tegangan yang keluar dari gerbang itu belum tentu, bahkan sangat mungkin tidak sepenuhnya 5 volt atau 0 gitu, ground. Ya. Makanya membutuhkan ada namanya ini V1 min dan V0 max ini. Sehingga kalau misalkan ada tegangan yang keluar atau tegangan yang masuk pada sebuah gerbang itu tidak harus saklek. Ya, bisa ada range-nya gitu, tergantung dari jenisnya. Begitu juga yang keluar dari gerbang logika. Kalau idealnya itu yang keluar tuh 5 volt untuk logika 1 atau 0 volt untuk logika 0. Tapi kenyataannya tidak demikian, dia bisa turun. Maka harus ditentukan batas minimumnya. Berapa sih boleh dia turunnya? Ya, kemudian di tengah-tengah ini ada namanya undefined. Undefined itu berarti suatu sistem itu atau suatu gerbang kalau dia menerima inputan misalkan 2,5 di sini ya. 2,5. Dia tidak bisa menentukan nih apakah ini 0 atau 1. Biasanya dia akan mengambil pilihan. Bisa dianggap 0 atau bisa dianggap 1. Oleh karenanya kalau kita sebuah perancang yang baik, kalau kita ingin merancang sebuah rangkaian digital yang baik, kita harus menjauhi daerah undefined ini. Gitu ya, harus menjauhi ini. Kalau perlu kita buat keluaran kita tuh mendekati 0 untuk logik 0 atau logik 1. Isunya 5 volt. Tapi kenyataannya kan tidak demikian. Ya, kenyataannya tidak demikian. Oleh karenanya sebaiknya tipikal level tegangan dari sebuah gerbang itu ya undefined-nya sekecil mungkin. Kemudian dia memiliki karakteristik seperti yang bisa saya katakan ya. Gini ya. Oke. Yang sebelah mana sih? Yang di sebelah kiri dari garis ini. Ya, di sebelah kiri dari garis ini. Ya, itu adalah inputnya. Input.
sedangkan yang di sebelah kanan adalah output. Kanan adalah outputnya. Ini output dari apa? Dari gerbang. Kenapa kok bagus seperti ini? Karena gini, dia diharapkan inputnya itu lebar, V1 minnya lebar, dan V0 max-nya juga lebar gitu. Sehingga kalau misalkan sebuah gerbang ya, anggaplah ini sebuah gerbang NOT, diberikan ke sebuah inputan N misalkan ya, kemudian keluaran dari gerbang NOT ini dia mencapai level, anggaplah ini misalkan batasnya 2,8 ya, 2,8, ini batasnya anggaplah 2,4, jadi undefined-nya hanya sekitar 0,4 volt gitu ya. Undefined-nya berarti cuma ini ya batasnya, kecil banget ya, tipis ya, ini ya undefined-nya. Nah misalkan dia input keluaran dari NOT ini adalah anggaplah 2,9. Oke, maka gerbang N ini masih menganggap bahwa 2,9 itu logika 1 gitu. Kenapa kok bisa turun? Ya bisa banyak hal, misalkan karena faktor jarak, karena faktor lemahnya daya, baterainya turun misalkan, atau faktor noise dan segala macam. Karena NOT ini pengen mengeluarkan logika 1, tapi karena ketidakidealan dia keluarnya 2,9 ya volt ya, gerbang ini masih menganggap 2,9 itu logika 1. Jadi masih aman, masih benar yang diterima, bahwa betul logika 1. Ya, kemudian misalkan NOT ini seharusnya mengeluarkan logika 0 ya, tapi tegangan keluarannya adalah anggap karena ada noise dia menjadi 2,3 volt gitu. Gerbang N masih tetap menganggap ini adalah logika 0 itu, jadi masih aman ya. Semakin tipis undefined ini semakin bagus. Ini undefined nih semakin bagus untuk inputan. Nah kemudian kalau pada outputan diharapkan dia seperti ini, diharapkan keluarannya selalu 5 volt, keluarannya selalu 5 volt untuk logic 1 dan selalu 0 volt untuk logic 0. Tapi kayaknya nggak mungkin ya, pasti ini seharusnya dia tidak seperti ini. Saya perbaiki dulu ntar gambarnya, seharusnya dia seperti inilah anggap. Nah ada range-nya ini nih, ada range di situ. Gitu ya, ada range di sini. Jadi diharapkan keluarannya 5 volt, tapi turun-turun dari 5 volt bisa anggap di sini. Keluarannya misalkan 4,8, nggak apa-apa. Nanti sewaktu dia, ini kan output ya, daerah sini daerah output, diberikan kepada inputan pada suatu gerbang, karena suatu jarak atau karena suatu noise, ini kan bisa jadi turun levelnya gitu ya, bisa turun levelnya. Nah diharapkan kalau dia keluaran dari gerbang itu tinggi untuk inputan pada sebuah gerbang yang lain, karena suatu jarak misalkan, dia turunnya tidak mencapai di bawah 2,8 ini gitu loh, sehingga masih aman sebagai level 1 ya. Atau kalau misalkan pada logika 0, diharapkan misalkan keluarannya itu mendekati 0, sehingga sewaktu ada noise ya, karena suatu noise atau apalah ya,
gangguan dari yang lain, diharapkan tegangan level keluaran dari gerbang OR ini misalkan ya, N0 ini tidak mencapai di atas 2,4 ya, sehingga masih level aman untuk logika 0. Jadi gitu ya. Kenapa dibentuk keluaran dari gerbang itu kalau bisa mendekati 5 volt atau untuk level 1 atau mendekati ground ya 0 untuk logika 0 pada output. Sedangkan pada inputnya kalau bisa suatu gerbang itu memiliki batas toleransi yang lebar gitu. Ini seperti ini ya, batas toleransi V1 bitnya lebar dan V0 maxa juga lebar. Jadi bisa kita katakan daerah undivided-nya sempit gitu. Nah itu tergantung dari teknologi IC. Tapi kan IC sudah ada, sudah tinggal pakai. Nggak mungkin kalian butuh IC kan. Nah jadi kalau waktu kalian mau merancang sebuah rangkaian digital, perhatikan ini ya, perhatikan inputan dan level inputan dan keluaran dari gerbang-gerbang yang kalian pakai. Kalau kalian menggunakan CMOS, inputannya adalah TTL, itu bisa bermasalah ya, karena level TTL itu kadang-kadang dia suka turun keluarannya. Tapi kalau misalkan keluarannya CMOS, inputannya adalah gerbang input keluar misalkan ini deh, yang ini CMOS ya, sedangkan ini adalah TTL. Nah ini nggak masalah karena CMOS keluarannya levelnya dia selalu mendekati 5 volt dan 0 gitu ya. Nah TTL juga level tegangan inputnya itu lebar ya, seperti ini lebar dia kalau TTL. Nanti tergantung dari datasheet ya. Ini paling bagus sih inputannya bukan bagian dari ini ya, yang memberikan keluaran itu CMOS, sedangkan yang menerima itu TTL ya. Atau supaya aman ya pakai aja dua-duanya deh, misalkan ini CMOS, ini juga CMOS. Apa itu CMOS TTL? Kalian cari deh, nggak perlu saya jelasin lagi kayak gitu ya. Nah ini sudah nih ya, saya terangin dikit ya. Switch kalau terbuka ini dianggap logikanya 0, sedangkan tertutup logikanya 1. Oh ya gitu. Ini bisa kita gunakan untuk memenuhi karakteristik ini ya, menggunakan NMOS transistor. Kalau misalkan kita kasih 1, ini nyambung gitu ya, sama seperti ini VG-nya. Jadi ini adalah kaki-kaki dari NMOS ya, ada 4, gate, source, drain, dan substrate body. Substrate ini biasanya kita groundkan dan biasanya tidak digambar. Jadi rangkaian skematiknya tuh cuma 3 kaki seperti ini, substrate-nya nggak ada. Dari gate, VS, dan VD. Kita lihat VG ini tidak terhubung antara VS dan VD ya. Ini seperti kapasitor ya, ada jarak. Ya, jadi VG ini benar-benar terpisah dari VS dan VD. Gitu. Gak ada arus yang melewati VG. Ini VD dan VS ini bisa saling bertukar ya. Ini bisa jadi VD, ini bisa jadi VS. Kalau VG-nya kita kasih 1 atau logika high gitu ya, 5 volt, maka ini nyambung sama seperti saklar ini. Kalau dikasih 0 ini terbuka sama seperti ini. Oke, sedangkan kalau logika yang kalau dia high terbuka, low tertutup, itu sama kalau kita menggunakan PMOS. Ya lihat, ada kebalikan VG-nya, ada bulatannya. Jadi ini terbalik ya, kalau high dia malah terbuka, kalau low dia malah tertutup. PMOS. Nah ini adalah ilustrasinya ya. Jadi NMOS ini bisa kita gunakan sebagai saklar elektronik. Ya kalau saklar yang kayak gini kan ini ada mekanik yang bergerak ya, ada plat besi yang bergerak. Sedangkan ini tidak ada, jadi bisa kita katakan ini sebagai plat saklar elektronik. Dan ini memiliki kecepatan jauh lebih cepat dari saklar yang seperti ini. Oke,
Oke, perhatikan jika VS-nya, ketika VG-nya nih, ketika VG-nya sama dengan 5 volt atau sama dengan VDD, maka dia short sehingga VD di pull down. VD ini kaki drive di pull down ke bawah, ditarik ke bawah. Ya. Kalau bahasa bukunya tuh di pull down, ditarik ke bawah. VD, kaki D ini. Syaratnya apa? Jika VG sama dengan VDD. Atau anggap 5 volt lah. Kemudian jika VG-nya 0, ya, yang ini. Jika VG-nya 0, maka dia open. VD terputus dari ground. Oke, kalau PMOS ini ya. Aduh, ini sudah saya jelasin ya. PMOS ini, kalau misalkan VG-nya sama dengan VDD, dia terbuka. Ya, VD terputus dari sumber atau dari VDD. Sedangkan jika VG-nya 0 atau ground, maka VD-nya ini di pull up ke arah sumber VDD. Bahasa bukunya di pull up pada PMOS, sedangkan NMOS itu kalau dia on, dia di pull down, ditarik menuju ground. Kayak gitu ya. Nah, perlu diingat pada penggunaannya, jika kalian ingin merancang sebuah gerbang logika, gerbang dasar atau gerbang digital ya, NMOS ini letaknya selalu di bawah, sedangkan PMOS di bawah itu maksudnya apa? Terhubung dengan ground. Nih, terhubung dengan ground ya. Sedangkan PMOS dia letaknya di atas karena dia terhubung dengan sumber tegangan 5 volt atau VDD. Oke, ini gerbang logika dasar NOT ya. Aduh, ini udah saya jelasin, saya lewatin aja. Kita perhatikan ya. Ini PMOS selalu letaknya di bawah. Kok PMOS sih? NMOS letaknya di bawah ya, selalu dengan ground. Ini selalu di bawah ya. Ini selalu terbawah, ketemu dengan ground. Maka NMOS itu bisa kita katakan sebagai pull down network, rangkaian NMOS. Sedangkan rangkaian PMOS adalah rangkaian pull up network. Digabung menjadi CMOS. Wah, keren. Oh ya, apa gunanya manfaatnya sih rangkaian CMOS? Rangkaian CMOS ini merupakan sebuah rangkaian pembangun gerbang dasar yang memiliki daya yang sangat rendah. Ya, pemanfaatan penggunaan dayanya untuk beroperasi, dia membutuhkan daya yang rendah sekali. Contoh, nih bisa kita lihat nih. Misalkan ini adalah sebuah gerbang NOT ya, sebuah gerbang dasar NOT dengan inputan VX, output VF. Bagian atas ini adalah PMOS, bagian bawah adalah NMOS. Kalau misalkan VX-nya kita kasih logika 0 dulu deh. Ini. Logika 0. Kalau logika 0, maka yang di atas ini on ya. Di atas on, T1 on, berarti dia short ya, nyambung. Bentar. Oke. Ini nyambung ya. Berarti VF ditarik menuju ke atas, menuju 5 volt. Nah, kemudian apalagi T2 itu menjadi off. 0 ya, logika 0. NMOS kalau 0 gate-nya, maka dia terbuka. Sehingga apa? Beban, VF ini anggap beban ya, itu tidak terhubung dengan ground, tapi langsung terhubung dengan sumber. Gitu. Atau bisa saya katakan, tidak ada arus yang mengalir dari sumber VDD ke ground. Sama sekali itu tidak ada.
gitu ya. Oke, jika misalkan logika 1 ini akan menjadi on ya, short, ini menjadi off, sehingga VF ditarik ke ground. Tidak ada lagi hubungan atau arus yang mengalir dari VDD ke ground, tidak ada, sehingga benar-benar dari beban ke ground untuk logika 1 atau logika 0 ya, dari beban ke VDD. Coba bayangkan kalau misalkan menggunakan bukan teknologi CMOS. Nah ini ya, ini sama-sama node ya. Sekarang tidak menggunakan teknologi CMOS, dia hanya menggunakan teknologi NMOS. Ini kan NMOS ya, itu NMOS. Oke, nah misalkan nih, ini sih kita kasih logika 0. Kalau logika 0 gimana? VX open ya, open. Oke, VF terhubung dari 5 volt ke beban, oke. Atau VF ditarik menuju 5 volt. Gambar sini aja ya. Oke. Ini open ya. Tidak ada arus yang mengalir dari VDD ke ground saat logikanya 0, VX. Oke, aman itu, gak ada arus yang terbuang. Tapi bagaimana jika VX kita kasih 0? Tadi sudah. VX kita kasih 1. Kalau VX kita kasih logika 1 atau 5 volt, maka ini menjadi short ya. Kalau ini menjadi short, VF menjadi 0 atau di pull down, beban di pull down ke ground. Tapi karena ini di atasnya berupa resistor, ada juga arus yang mengalir dari VDD ke ground ya. Dan ini adalah suatu keborosan. Tidak ada boros, sehingga dayanya akan terbuang gitu. Tapi coba saya ulangi lagi, kalau misalkan 0, oke lah, ini open, VF langsung terhubung ke VDD, tidak ada arus yang mengalir, itu aman. Tapi kalau 1 baru ada arus yang mengalir dari VDD ke ground, itu boros. Beda dengan teknologi CMOS. Nah ini tadi, kalau teknologi CMOS ya, jika yang ini nyala, misalkan ini nyala, maka ini terputus gitu. Jika yang ini nyala, ini yang terputus. Jadi tidak pernah ada arus yang mengalir dari VDD ke ground. Ini adalah rangkaian N ya, NN dari CMOS. Ini adalah NOR dari CMOS. Ini adalah N dari CMOS. Ini adalah NAND ditambah NOT menjadi N. Ya, ini adalah NAND ya. Kemudian ini NOT. Maka total gabungannya menjadi N. Gitu. Jadi sebenarnya kita membuat gerbang-gerbang logika dasar itu awalnya dari NAND, dari NOR. Maka kemudian untuk membentuk dia menjadi N atau OR, kita tambahin NOT. Gitu. Makanya kenapa gerbang dasar itu untuk gerbang universal itu NAND dan NOR. Nah ini lebih kompleksnya ya. Ini kira-kira apa ini? Ini adalah NAND, coba lihat, NOR ya. Ini NOR, berarti VX2 tambah X3 di-AND-kan dengan X1. Ini berarti ya, rangkaian VF ini adalah X2 ditambah X3 di-AND-kan dengan X1. X2 X3 kurung di-AND-kan dengan X1, kemudian dibarkan. Nah itu adalah rangkaian logika dari rangkaian ini. Nah
kalau ini apa ini? Ini adalah X2 and X3. Ini ya. X2 and X3 diorkan dengan X4 bar. Oke, ini adalah VF-nya. Nah, ini apa ini? Ini adalah N. Oke. Oke, nah sekarang lanjut ke jenis-jenis IC yang ada pada yang biasa dipakai pada